Nonton ini biar kamu ngerti cerita Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen menceritakan kita sebuah dunia yang dipenuhi sama curse energy, sebuah kekuatan spiritual yang terlahir dari emosi negatif para manusia. Cuman karena kebanyakan manusia ini gak bisa mengontrol curse energy, kekuatan ini akhirnya bergabung dan berevolusi menjadi monster dengan kekuatan spesial yang bernama curse spirit atau roh kutukan, yang di sini kebanyakan bersifat jahat dan sering membunuh para manusia tanpa mereka sadari. Nah, para roh kutukan ini gak bisa dilihat sama orang biasa. Cuman ada orang-orang spesial aja lah yang bisa ngeliat, yang somehow juga bisa memanipulasi curse energy dengan curse teknik atau teknik kutukan yang mereka miliki sejak lahir, yang kemudian dikenal sebagai penyihir Jujutsu. Walaupun di sisi lain para penyihir ini juga punya case anomali nih yang disebut sebagai batasan surgawi, yaitu para penyihir yang terlahir tanpa energi kutukan, tapi dengan ganti kekuatan fisik superhuman dan juga indera yang lebih peka, terutama sama curse energy. Makanya para penyihir ini tuh biasanya bertarung dengan menggunakan bantuan alat khusus yang punya energi kutukan yang bernama Curse Tools. Nah, para penyihir Jujutsu ini kemudian mulai dikenal di era Nara di tahun 700 Masehi, di mana di sini kita diintroduce sama seorang penyihir kuat bernama Tengen yang punya teknik kutukan untuk bisa hidup abadi. Yang akhirnya membuat Tengen ini disembah sebagai dewa nih dan punya kelompok agama sendiri yang bernama The Time Vessel Association atau Star Religious Group. Tapi walaupun dia ini bisa hidup abadi, tubuhnya ini tetap mengalami penuaan dan lambat laun makin lemah untuk menahan teknik kutukannya sendiri yang berpotensi membuat dia dikorup dan juga berubah menjadi monster roh kutukan. Makanya tiap 500 tahun sekali, Tengen ini wajib mereset tubuhnya dengan menyatu sama tubuh manusia yang punya DNA yang cocok dan juga mampu menampung kekuatan immortalnya yang disebut sebagai Star Plasma Vessel. Di era ini juga lah Tengen juga mulai menyebarkan ajaran Buddha ke seluruh Jepang dan juga ajarannya soal dunia Jujutsu yang akhirnya menjadi fondasi dari para penyihir Jujutsu yang eksis sampai hari ini. Penyihir Jujutsu kemudian mencapai masa puncaknya di era Heian yang dikenal sebagai The Golden Age of Jujutsu, di mana di era ini terlahirnya penyihir terkuat di dunia Jujutsu bernama Ryomen Sukuna, yang mana dia ini adalah musuh utama di Jujutsu Kaisen. Nah, di era yang sama, seorang penyihir kuat juga muncul bernama Kenjaku, yang mana penyihir ini tuh punya teknik kutukan yang membuat dia bisa menggonta-ganti tubuhnya dengan memindahkan otaknya ke tubuh orang lain. Tapi beda dari Sukuna, di era ini Kenjaku ini nggak sibuk bertarung sana-sini. Justru dia ini sibuk pergi menawarkan para penyihir Jujutsu untuk hidup kembali di masa depan dan terlibat sama rencananya yang bernama Cooling Game. Nah, Cooling Game adalah sebuah kontes yang mempertemukan para penyihir lintas generasi yang nantinya bakal bertarung satu sama lain sampai mereka mati. Nah, karena Sukuna ini bosen menang mulu dari para penyihir Jujutsu di eranya, Sukuna akhirnya setuju buat ikut sama rencananya Kenjaku. Makanya dia kemudian memilih buat bunuh diri dan bagi jiwanya ke dalam curse object berupa 20 jari terkutuk yang dia yakin menjadi cara terbaik untuk dia bisa bangkit lagi di masa depan. Nah, di era ini juga 3 klan besar akhirnya terbentuk dan menjadi sosok yang mengatur dunia Jujutsu sampai saat ini, seperti klan Gojo yang terkenal nih punya teknik limitless di mana mereka ini punya energi kutukan tidak terbatas dan bisa memanipulasi ruang sesuka mereka. Yang kedua ada Zenin Clan yang terkenal punya teknik Tenshadow yang membuat penggunanya bisa memanipulasi bayangan dan menggunakannya untuk mensummon 10 makhluk Shikigami yang punya power beda-beda. Dan yang ketiga, ada klan Kamo yang terkenal dengan teknik blood manipulation yang sangat berbahaya. Anyway, rencana Kenjaku kemudian berlanjut di era Meiji ketika dia men-take over seorang penyihir dari klan Kamo yang bernama Noritoshi Kamo. Di mana di era ini, Noritoshi Kamo terkenal sebagai penyihir paling jahat di sepanjang sejarah Jujutsu. Karena di era itulah, Noritoshi Kamo membuat sebuah kuil yang jadi tempat buat para wanita yang melahirkan makhluk setengah manusia setengah curse spirit. Tapi bukan yang ngebantu para wanita ini, si Noritoshi justru menjadikan para wanita ini sebagai tahanan. Di mana di sana Noritoshi bereksperimen dengan janin dari para wanita itu yang udah diaborsi dan dicampurkan dengan DNA dari dirinya sendiri. Dan hasilnya terciptalah 9 curse object yang bakal berevolusi jadi roh kutukan yang dikenal sebagai Curse Worm Death Painting. Nah, timeline utama cerita Jujutsu Kaisen dibuka di tahun 2006, di mana kita diintroduce sama sepasang penyihir kuat bernama Gojo Satoru dan Suguru Geto, yang saat itu masih jadi murid di SMA Jujutsu Tokyo, sebuah sekolah yang khusus melatih para penyihir Jujutsu muda. Nah, Gojo ini adalah keturunan dari klan Gojo dan dianggap sebagai penyihir Jujutsu terkuat di era modern yang menjaga keseimbangan di dunia Jujutsu. Karena dia ini adalah orang pertama yang mewarisi teknik limitless dari klan Gojo dan juga memiliki Six Eyes yang
mampu melihat flow dari curse energy dan juga curse teknik secara mendetail. Sedangkan Suguru Geto ini adalah penyihir jujutsu yang terlahir dari keluarga manusia biasa. Tapi walaupun gitu, Geto ini adalah penyihir yang sangat kuat yang mampu mengkoleksi semua curse spirit yang dia makan dan juga mengontrol mereka sebagai bagian dari pasukannya. Anyway, Gojo dan Geto menjalani kehidupan mereka dengan baik di sekolah jujutsu dan terlibat dalam beberapa case supernatural. Sampai di satu momen mereka ini mendapatkan sebuah misi dari guru mereka, Yaga Masamichi, yang bakal merubah hidup mereka sepenuhnya. Dimana di sini, Gojo dan Geto ditugaskan untuk mengamankan seorang gadis bernama Riko Amanai. Riko ini bukan cuma sekedar gadis sekolah biasa, tapi dia ini adalah calon star plasma vessel yang bakal bergabung dengan Master Tengen. Tapi sayangnya, Riko ini diincar untuk di-kill sama dua organisasi, yaitu Q, organisasi para pengguna kutukan yang punya tujuan untuk menghancurkan dunia jujutsu modern. Dan yang kedua adalah The Time Vessel Association, organisasi pengikut Master Tengen yang terkenal kaya dan beroperasi secara rahasia sejak zaman dulu. Yang mana mereka ini menentang proses penggabungan Master Tengen dengan Star Plasma Vessel karena menganggap hal itu bakal merusak kesucian dari Master Tengen. Maka dari itu, The Time Vessel Association akhirnya menyewa seorang pembunuh bayaran dan juga pengguna alat kutukan bernama Toji Fushiguro untuk ngekill Riko Amanai. Nah, buat yang belum tahu, Toji ini awalnya diceritakan sebagai anak dari pemimpin klan Zenin yang akhirnya meninggalkan klannya sendiri setelah dia di-abuse dan juga dihina sama orang-orang di klannya. Karena Toji ini adalah satu-satunya penyihir jujutsu di klan itu yang terlahir tanpa energi kutukan. Padahal Toji ini sebenarnya punya kemampuan unik, yaitu pembatasan surgawi yang meningkatkan indera dan juga kekuatan fisiknya. Dia juga akhirnya terkenal sebagai sorcerer killer yang bisa membunuh para penyihir jujutsu yang dia temui. Nah, awalnya Gojo dan Geto ini berhasil menjalankan misinya, di mana Gojo berhasil mengalahkan anggota terkuat Q yang otomatis membubarkan organisasinya. Sedangkan Geto berhasil menyelamatkan Riko dan juga pelayannya yang bernama Misato Kurui yang hampir mati karena anggota Q. Walaupun mereka ini pengen banget ya langsung ngebawa Riko ini ke Sema Jujutsu biar misinya cepat selesai, tapi Master Tengen justru nyuruh mereka nih untuk nurutin semua keinginan Riko karena setelah proses penyatuan, Riko nggak akan lagi bisa hidup normal dan juga ngelihat orang-orang yang dia cintai. Makanya Riko dibebasin tuh buat bisa sekolah lagi dan ketemu sama teman-temannya sebelum nantinya dia ini bakal menyatu sama Master Tengen 2 hari setelahnya. Di sisi lain, Toji yang nyadar kalau dia ini nggak bisa ngalahin Gojo secara langsung, akhirnya menyusun sebuah rencana brilian di mana dia ngasih bounty 30 juta ke Riko Amanai untuk siapa saja yang berhasil nge-kill dia, dengan tujuan untuk membuat Gojo ini kelelahan dan membuat dia ini jadi stres karena dia ini harus nyari cara terbaik untuk mengamankan Riko dari para pembunuh bayaran. Selain itu, orang suruhan dari Time Vessel Association akhirnya juga berhasil nyulik Kuroi, pelayannya Riko, di markas mereka yang ada di Okinawa. Nah, karena Riko ini nggak mau kehilangan orang yang dia sayang, mau nggak mau Gojo dan juga Geto ini kemudian pergi ke sana buat menyelamatkan Kuroi sampai berhasil. Tapi karena bounty-nya Riko ini masih aktif, mereka akhirnya memutuskan buat stay di Okinawa dan menghabiskan waktu buat liburan sampai batas waktu bounty-nya Riko ini habis. Di sisi lain, Geto ini khawatir sama Gojo kalau dia ini bakal kelelahan karena dia ini terus menggunakan Six Eye untuk melindungi mereka selama 2 hari berturut-turut. Sampai akhirnya bounty pun berakhir dan mereka kembali ke SMA Jujutsu Tokyo untuk mempertemukan Riko dan juga Master Tengen untuk proses penyatuan. Bener aja, Gojo yang kelelahan akhirnya jadi lengah dan gak bisa mengantisipasi serangan dari Toji yang datang tiba-tiba. Sementara si Gojo melawan Toji, Geto kemudian mengawal Riko dan juga Kuroi ke tempatnya Tengen. Singkat cerita, dengan menggunakan Curse Tool kelas khusus yang bisa netralin teknik terkutuk, Toji akhirnya bisa ngalahin Gojo dan membuat dia game over. Anyway, saat Riko hampir melakukan proses penyatuan dengan Master Tengen, Geto kemudian menawarin dia pilihan, setuju dengan proses penyatuan dan menjadi tubuh barunya Master Tengen, atau menolak proses penyatuan dan kembali hidup normal sebagai gadis biasa. Yang otomatis ngebuat Gojo dan Geto ini harus ngadepin konsekuensi untuk melawan Master Tengen dan juga semua penyihir Jujutsu. Indian, Riko akhirnya mutusin untuk terus hidup normal dan saat Geto bersiap untuk pergi sama Riko, tiba-tiba aja Toji muncul dan nge-headshot Riko di kepalanya sampai dia game over. Nah, Toji ini kemudian melawan Geto nih dengan sengit dan akhirnya berhasil menang. Walaupun Geto ini akhirnya nggak dibunuh ya, karena si Toji ini takut semua makhluk kutukan yang ada di dalam tubuhnya Geto bakal lepas dan nyerang dia. Barulah abis itu Toji akhirnya pergi dan ngebawa mayat Riko ke Star Vessel Association buat dapat bayaran. Tapi pas dia keluar, Toji ini malah dihadang sama Gojo yang di sini berhasil hidup lagi setelah menggunakan Reverse Curse Technique, sebuah teknik kutukan yang membuat penggunanya bisa mengkonvert energi kutuk
kutukan menjadi energi positif untuk nge-heal dan juga meningkatkan curse teknik penggunanya. Nah, teknik ini akhirnya membuat Gojo nggak cuma sembuh, tapi dia juga bisa membangkitkan kekuatan terpendamnya. Gojo akhirnya berhasil nge-kill Toji dan di momen-momen terakhirnya, Toji bilang ke Gojo kalau dia ini punya anak bernama Megumi yang dia jual ke klan Zenin supaya bisa dapat duit. Dengan perjanjian kalau dia ini bakal nyerahin Megumi ke klan Zenin setelah kekuatan kutukannya bangkit. Nah, karena nggak mau anaknya Megumi ini tumbuh di lingkungan yang toksik kayak klan Zenin, Toji akhirnya nyeritain semua ini ke Gojo dan berharap kalau dia ini bakal menyelamatkan Megumi dari klan Zenin. 1 tahun kemudian di 2007, Gojo tumbuh jadi semakin kuat dan sering ditugaskan untuk menyelesaikan misi sendiri, yang akhirnya membuat Geto ini jadi sendiri dan mengalami mental breakdown, di mana dia ini mulai meragukan filosofi hidupnya untuk melindungi para manusia biasa. Nah, di momen depresinya ini, dia kemudian ketemu sama Yuki Tsukumo, penyihir tingkat spesial yang nyeritain tujuannya untuk menciptakan dunia tanpa curse energy, yang mana hal ini bisa dicapai dengan 3 cara. Pertama, menghilangkan energi kutukan dari dunia dan membuat semua orang punya batasan surgawi kayak Toji. Yang kedua, mengajarkan manusia cara mengontrol energi kutukan dan menjadikan mereka sebagai penyihir Jujutsu. Dan yang terakhir, yang paling ekstrim adalah dengan ngebunuh para manusia biasa yang merupakan sumber dari curse energy. Nah, kata-kata Yuki ini akhirnya ngasih pandangan baru nih ke Geto yang percaya kalau satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia ini adalah dengan nge-kill para manusia biasa. Tapi dia ini baru termotivasi untuk melakukannya setelah dia melihat 2 momen tragis dalam hidupnya, yaitu saat seorang penyihir Jujutsu bernama Haibara tewas dalam misinya bersama Nanami. Dan yang kedua, saat dia menjalani sebuah misi ke suatu desa di mana warganya ini menyiksa 2 gadis bersaudara, yaitu Mimiko dan juga Nanako Hasaba, gara-gara mereka ini punya kekuatan kutukan yang membuat Geto jadi beranggapan kalau manusia biasa ini gak layak buat diselamatin. Dari situlah Geto akhirnya ngebantai para manusia, dimulai dari semua orang yang ada di desa itu dan juga nge-kill kedua orang tua kandungnya, yang ngebuat Geto akhirnya dijatuhin hukuman mati sama Dewan Penyihir Jujutsu yang bertugas menjaga ketertiban di dunia Jujutsu. Beberapa hari setelahnya, Geto kemudian ketemu sama Gojo yang datang mencari Geto, tapi dia ini sayangnya nggak tega nih buat nge-kill dia karena masih nganggep Geto ini sebagai sahabatnya. Geto kemudian melanjutkan rencananya untuk membuat dunia bagi para penyihir Jujutsu dengan men-take over organisasi Time Vessel Association secara paksa, di mana organisasi ini gak cuma digunakan untuk mendanai operasional Geto dan juga kelompoknya, tapi juga dimanfaatkan sama Geto untuk mengumpulkan roh kutukan sebanyak-banyaknya dari para manusia. 1 tahun kemudian, Gojo akhirnya berhasil nemuin Megumi yang masih bocil dan nawarin buat ngerawat dia dan juga kakak tirinya Sumiki dengan tujuan untuk mencegah Megumi supaya dia ini nggak diambil sama klan Zenin. Cerita kemudian berlanjut di tahun 2017 yang menceritakan kita sama satu anak SMA yang sering dibully bernama Yuta Okotsu. Nah, Yuta ini bukan orang biasa. Dia ini ternyata adalah seorang penyihir Jujutsu yang punya roh kutukan spesial bernama Rika, yang terlahir dari teman masa kecilnya Yuta yang udah meninggal bernama Rika Orimoto, di mana jiwanya ini somehow dikutuk dan membuatnya jadi roh kutukan yang sangat kuat. Sejak saat itu, roh kutukan Rika terus mengikuti Yuta dan melindungi dia dari siapapun yang menyerangnya. Sampai di satu momen, tragedi kemudian terjadi di mana roh kutukan Rika ini akhirnya ngebunuh semua orang yang udah ngebully Yuta dengan brutal. Insiden ini membuat Dewan Jujutsu akhirnya menangkap Yuta dan memutuskan untuk mengeksekusi dia karena roh kutukannya yang sangat berbahaya. Tapi rencana ini ditolak sama Gojo yang saat itu udah menjadi guru di SMA Jujutsu Tokyo, yang akhirnya memutuskan menjadikan Yuta sebagai muridnya untuk nyelamatin dia. Dimana di sini Gojo juga bakal ngelatih Yuta nih untuk memakai curse energinya supaya nantinya Yuta bisa mengontrol roh kutukan Rika. Di SMA Jujutsu, Yuta kemudian berteman dengan Maki Zenin, cewek dari klan Zenin yang punya kekuatan batasan surgawi kayak Toji. Terus Toge Inumaki dari klan Inumaki yang punya teknik kutukan curse speech yang bisa menyerang lawan dengan kata-kata. Dan ada Panda, mayat kutukan atau objek yang diberikan kehidupan dengan energi kutukan yang diciptakan sama kepala sekolah SMA Jujutsu Masamachi Yaga. Anyway, 3 bulan kemudian berlalu di SMA Jujutsu, di mana Yuta sekarang jadi makin dekat nih sama Maki, Toge, dan juga Panda. Dia juga akhirnya berhasil mensaman Rika untuk pertama kalinya dalam misinya bersama Maki, dan Yuta juga belajar untuk menyalurkan energi kutukannya ke senjata dan juga tubuhnya yang membuat Yuta jadi semakin kuat. Kekuatan Yuta ini akhirnya menarik perhatian dari Geto yang sekarang punya rencana untuk berperang melawan dunia Jujutsu. Makanya Geto ini ngincer roh kutukan Rika punya Yuta yang dia percaya bakal membuat dia cukup kuat untuk melawan Gojo dan semua penyihir Jujutsu. Geto awalnya nyoba untuk merekrut Ruta nih ke timnya supaya dia ini bisa pakai Rika untuk
tujuannya, tapi Yuta justru nolak karena nggak mau mengkhianati teman-temannya. Gara-gara itu, Geto akhirnya ganti plan buat mengambil Rika secara paksa dari Yuta. Bener aja, rencana ini berhasil membuat Gojo dan juga para penyihir Jujutsu sibuk melawan para roh kutukan. Nah, di momen saat mereka lengah, ini akhirnya dimanfaatkan sama Geto buat menyusup ke SMA Jujutsu dan ngekill Yuta supaya dia ini bisa mengambil roh kutukan Rika. Dimana Yuta ini kebetulan nih ditinggal sama Gojo di SMA Jujutsu bareng sama Maki. Tapi di sisi lain, Gojo akhirnya nyadar nih sama rencana Geto. Makanya dia akhirnya ngirim Toge dan juga Panda untuk balik ke SMA Jujutsu buat ngelindungin Yuta dan juga Maki. Singkat cerita, Maki, Toge, dan juga Panda akhirnya team up buat ngelindungin Yuta dengan melawan Geto. Dimana dalam prosesnya, Geto berhasil ngalahin mereka semua dan membuat mereka hampir mati. Nggak terima karena teman-teman yang disakitin, Yuta bareng sama roh kutukan Rika akhirnya ngelawan Geto. Sampai kemudian Yuta berhasil ngalahin Geto setelah dia menyatukan kekuatannya sama Rika. Hasilnya, ini membuat Geto jadi sekarat dan ketika ketemu sama Gojo, dia akhirnya langsung dieksekusi mati sama Gojo. Habis itu, Gojo kemudian ngasih tahu Yuta kalau dia ini ternyata adalah keturunan dari penyihir Jujutsu legendaris dan somehow punya hubungan keluarga sama Gojo, yang akhirnya ngebuat mereka ini sadar kalau bukan Rika yang selama ini mengutuk Yuta dengan jadi roh kutukan, melainkan si Yuta lah yang ternyata secara nggak sengaja mengutuk Rika jadi roh kutukan karena nggak terima sama kematiannya Rika. In the end, Yuta akhirnya membebaskan Rika dari kutukan dengan ngerelain dia dan membuat roh Rika bisa ke alam baka dengan tenang. Dari sini, Yuta tetap melanjutkan latihannya nih di SMA Jujutsu sampai kemudian dia dikasih misi spesial sama Gojo Sensei buat mencari sebuah alat kutukan di Kenya bareng sama Miguel, penyihir Jujutsu yang sebelumnya jadi anak buahnya Geto. 1 tahun kemudian, di bulan Juni 2018, kita diintroduce sama karakter baru bernama Yuji Itadori, anak SMA yang punya bakat atletik yang luar biasa. Nah, Yuji ini di sekolahnya gabung sama klub paranormal gitu, dan tiap abis sekolah, dia ini selalu nyempetin buat ngerawat kakinya yang sakit-sakitan. Nah, kehidupan Yuji kemudian berubah saat teman-teman klubnya ini ngambil jari Sukuna yang disegel dan membuat mereka diburu sama para roh kutukan yang datang buat makan jari Sukuna supaya bisa lebih kuat. Kebetulan di momen yang sama, anak dari Toji, which is Fushiguro Megumi, yang saat itu udah jadi anak SMA Jujutsu, datang melacak jari Sukuna ke sekolahnya Yuji. Dan sesampainya di sana, dia akhirnya team up sama Yuji buat nyelamatin para anggota klub paranormal. Megumi kemudian menggunakan teknik kutukan Ten Shadow yang bisa nge-summon Shikigami buat ngelawan para roh kutukan. Tapi karena mereka ini terlalu banyak, Megumi ini jadi kewalahan dan di saat itu Yuji akhirnya terpaksa buat makan jari Sukuna supaya dia ini bisa dapat kekuatan teknik kutukan. Bener aja, Yuji akhirnya berhasil ngebantai semua roh kutukan yang ada. Tapi sebagai gantinya, dia ini akhirnya dirasuki sama Sukuna dan dijadikan sebagai tubuhnya yang baru. Cuman beruntungnya, Yuji ini ternyata bisa mengontrol Sukuna dan membuatnya tidur di dalam tubuhnya. Seperti case-nya Yuta, Dewan Jujutsu akhirnya mutusin buat mengeksekusi Yuji karena takut Sukuna ini bakal bangkit lagi di tubuhnya Yuji. Tapi seperti biasa, Gojo kemudian datang menentang mereka dan membuat eksekusi Yuji ini ditunda dengan ngebuat Yuji menjalankan sebuah misi khusus untuk mengkonsumsi 20 jari kutukan Sukuna, di mana ketika misi itu selesai, Yuji bakal dieksekusi supaya Sukuna bisa dihilangkan dari dunia untuk selamanya. Gojo akhirnya ngebuat Yuji sekolah di SMA Jujutsu Tokyo dan jadi satu tim bareng sama Megumi dan satu cewek bernama Nobara Kugisaki yang di sini punya teknik kutukan yang membuat dia bisa membuat boneka kutukan yang terhubung dengan targetnya. Nah, trio ini kemudian ditugasin dalam sebuah misi di sebuah penjara di mana di sana mereka harus menyelamatkan para tahanan dari roh kutukan. Sayangnya, pas mereka masuk, semua tahanan itu udah dibantai sama roh kutukan dan bukan kutukan biasa. Ini adalah roh Curse Worm Dead Painting yang diciptakan sama Kenjaku dan kebetulan roh ini juga punya jari Sukuna di tubuhnya yang membuat dia jadi semakin kuat. Singkat cerita, ini membuat Yuji akhirnya harus menyerahkan tubuhnya untuk dikontrol sama Sukuna supaya dia ini bisa ngelawan roh kutukan ini. Selagi Megumi dan juga Nobara menyelamatkan diri dari penjara itu. In the end, Sukuna akhirnya berhasil mengalahkan roh kutukan ini dengan domain expansion-nya. Nah, buat yang belum tahu, domain expansion ini di dunia Jujutsu adalah teknik ultimate dari para penyihir Jujutsu untuk menciptakan sebuah ruang tertutup yang dipenuhi energi terkutuk dari penggunanya, yang ditujukan untuk menjebak lawan dan juga memastikan teknik kutukan pengguna ini mengenai musuhnya secara pasti. Anyway, gara-gara aksinya Yuji, Sukuna akhirnya bisa mengontrol tubuhnya Yuji secara full dan mulai menggunakannya untuk menyerang Megumi sampai dia babak belur. Di sisi lain, untuk bisa hidup, Yuji akhirnya membuat kontrak binding vow dengan Sukuna, di mana Sukuna ini berjanji untuk membangkitkan Yuji asalkan Sukuna ini boleh mengontrol tubuhnya Yuji secara full di masa depan selama 1 menit. Di mana di masa ini, Sukuna nggak boleh ngebunuh ataupun menyakiti siapapun. Dan
Dan sebagai efeknya, Yuji nantinya bakal melupakan soal kontrak ini. Yuji akhirnya setuju dengan kontrak ini dan bisa bangkit kembali, tapi Gojo kemudian memalsukan kematiannya Yuji supaya para dewan Jujutsu ini nggak ngincer Yuji lagi. Nah, di masa persembunyiannya, Gojo kemudian melatih Yuji cara untuk kontrol energi kutukannya, di mana dalam prosesnya, Gojo juga nunjukin Yuji cara untuk bertarung dengan energi kutukan dan pakai domain expansion dengan ngadepin satu roh kutukan bernama Jogo. Jogo ini adalah roh kutukan yang bersekutu sama Kenjaku, yang di sini berhasil men-take over tubuh dari Geto yang jasadnya ternyata nggak dihancurkan sama Gojo dan temannya Shoko. Nah, Geto ini sebenarnya sempat nyuruh Jogo untuk pakai special curse object bernama Prison Realm untuk nyegel Gojo. Tapi karena terlalu sombong, si Jogo ini lebih milih buat ngadepin Gojo one-on-one dalam pertarungan. Dan hasilnya, Jogo ini akhirnya dibantai-bantai sama Gojo dengan domain expansionnya. Tapi untungnya, Jogo kemudian diselamatin sama temennya yaitu Hanami, sebuah roh kutukan yang bisa memanipulasi tanaman. Gojo kemudian melanjutin latihannya Yuji dengan nyuruh dia untuk ikut misi bareng sama teman lamanya yang bernama Nanami, yang di sini punya teknik kutukan rasio teknik yang membuat dia bisa mengeluarkan serangan secara presisi dengan memfokuskan weak point dan juga memberikan critical damage. Mereka kemudian menyelidiki sebuah insiden pembunuhan di bioskop yang melibatkan seorang anak sekolah bernama Junpei Yoshino dan juga 3 orang pembuli yang suka ganggu si Junpei, yang akhirnya mereka ini jadi korban dari seorang roh kutukan bernama Mahito yang ternyata juga kerja bareng Kenjaku. Mahito sendiri adalah roh kutukan yang punya kekuatan untuk manipulasi dan mengubah bentuk jiwa dengan menyentuhnya secara fisik. Nah, ngelihat aksinya Mahito, Junpei malah jadi tertarik nih dan minta bantuannya Mahito untuk bisa mengontrol curse energy. Sementara itu, Yuji yang masih nyelidikin kasus ini bareng sama Nanami akhirnya berhasil nemuin teknik kutukannya sendiri yang membuat dia bisa menggunakan curse energy buat meningkatkan pukulan dan juga kekuatan fisiknya. Anyway, Mahito kemudian melanjutin rencana jahatnya dengan nge-kill ibu dari Junpei supaya Junpei ini jadi makin depresi dan makin dendam sama para pembuli di sekolahnya. Yuji kemudian datang menghentikan Junpei dan ngebujuk dia buat masuk SMA Jujutsu. Tapi Mahito kemudian datang dan ngebunuh Junpei dengan buat dia jadi monster. Dari sini Yuji pun kemudian team up sama Nanami buat ngelawan Mahito sampai akhirnya Mahito bisa dikalahin setelah dia dibuat lemah sama Sukuna. Nah, setelah kekalahannya Mahito, Kenjaku akhirnya ngelanjutin rencananya untuk ngumpulin semua jari Sukuna untuk ngebangkitin Sukuna secara full, yang dia mulai dengan nyerang SMA Jujutsu Tokyo. Sementara itu Yuji akhirnya ngasih surprise ke teman-temannya dengan nge-reveal kalau dia ini masih hidup. Dan di sini Yuji kemudian langsung gabung sama teman-teman dan juga seniornya buat ikut acara pertukaran dengan SMA Jujutsu Kyoto. Dimana di sini mereka bakal latihan sparring nih ngelawan satu sama lain. Nah, para penyihir dari SMA Jujutsu Kyoto ini include Noritashi Kamo dari klan Kamo yang punya kekuatan blood manipulation. Terus Mai Zenin, kembarannya Maki dari klan Zenin yang punya kekuatan untuk mengonstruksi benda apapun dengan energi kutukannya. Terus ada Momo Nishimiya yang punya teknik tool manipulation untuk mengendalikan sapu terbang miliknya. Kasumi Miwa yang punya teknik pedang bayangan dan juga simple domain. Lalu Kokichi Muta alias Mekamaru yang bisa mengendalikan robot dengan energi kutukannya. Dan Aoi Todo yang punya kekuatan fisik di luar nalar dan teknik kutukan Bogi-Wogi yang membuatnya bisa berpindah tempat dengan menepuk tangannya. Nah, tapi yang nggak diketahui Yuji dan teman-temannya, ternyata para murid Jujutsu Kyoto ini ternyata dikasih misi spesial nih sama kepala sekolahnya untuk nge-kill Yuji selama acara. Tapi rencana mereka ini akhirnya diganggu sama Kenjaku yang mulai ngirim anak buahnya buat nyerang SMA Jujutsu Tokyo. At some point, Yuji kemudian berteman sama Todo setelah Todo tahu tipe ceweknya Yuji. Todo kemudian ngajarin Yuji cara untuk ngeluarin energi kutukannya secara efektif dan ngedevelop teknik kutukan barunya yang disebut sebagai Black Flash. Nah, teknik ini akhirnya dipakai sama Yuji saat dia team up sama Todo buat ngelawan Hanami yang datang menyerang. Sampai akhirnya Hanami dan juga anak buahnya Kenjaku yang lain kemudian kabur setelah Gojo datang. Dimana Gojo ini sebenarnya udah notice nih kalau ada pengkhianat di SMA Jujutsu yang somehow ngebantu anak buahnya Kenjaku buat nyerang SMA Jujutsu. Turns out serangan ini ternyata didesain sama Kenjaku supaya para penyihir Jujutsu ini jadi lengah dan tidak memperhatikan Mahito, yang di sini ternyata sukses ngebobol gudang SMA Jujutsu dan ngambil 6 jari Sukuna sama 3 Curse Worm Dead Painting pertama yang disimpan di sana. Setelah kejadian itu, trio Yuji, Nobara, dan Megumi dapat misi baru buat menginvestigasi para murid di sekolah lamanya Megumi yang jadi korban kutukan di sebuah jembatan, di mana salah satu korbannya adalah saudari tiri dari Megumi yaitu Sumiki yang sekarang udah koma di rumah sakit. Sementara itu Mahito kemudian membangkitkan Curse Worm Spirit yang dia curi dan menghasilkan 3 roh kutukan yaitu Eso dan Keijisu yang punya kekuatan pembusukan lewat darah dan Choso yang punya teknik manipulasi darah dari klan Kamo tapi lebih kuat.
Mahito kemudian menyuruh mereka buat mencari jari Sukuna yang ada di jembatan itu, dan sialnya mereka malah ketemu sama Yuji, Nobara, dan juga Megumi yang langsung gelut sama mereka. Singkat cerita, Eso dan Keijuju berhasil dibunuh dan trio Yuji akhirnya berhasil ngamanin semua jari Sukuna plus ngalahin roh kutukan yang meneror para murid di jembatan. Anyway, setelah kejadian itu, kita akhirnya di-reveal kalau ternyata Mekamaru selama ini adalah pengkhianat di sekolah Jujutsu, di mana dia ngebuat perjanjian sama Mahito untuk ngasih tahu dia semua informasi dan akses ke SMA Jujutsu dengan syarat kalau Mahito bakal gunain kekuatannya untuk nge-heal semua luka yang ada di tubuh aslinya Mekamaru. Mahito pun menepati janjinya, tapi karena Kenjaku ini mau ngapus jejak kejahatannya, Mahito pun akhirnya disuruh untuk melawan Mekamaru, dan akhirnya pertarungan pun selesai dengan Mahito yang berhasil ngebunuh Mekamaru. Kenjaku kemudian melanjutkan rencananya di tanggal 31 Oktober 2018 di malam Halloween, di mana di sana dia menyandra para manusia di Shibuya dengan roh kutukannya dan mengancam bakal membunuh semuanya kalau Gojo nggak datang menemui mereka. Gojo pun akhirnya kepancing buat datang ke Shibuya dan ngelawan anak buahnya Geto, di mana dalam prosesnya Gojo berhasil nge-kill Hanami. Gojo kemudian menggunakan domain expansionnya buat ngalahin para monster ciptaan Mahito tanpa membuat manusia terluka sama sekali. Cuman ini akhirnya menguras energinya Gojo nih yang membuat dia jadi kelelahan dan jadi lengah, sehingga dia akhirnya bisa dikurung sama Kenjaku dalam Curse Object Prison Realm. Nah, tanpa diketahui sama Yuji, ternyata Mekamaru naruh alat komunikator di badannya dan ngasih tahu Yuji semua rencananya Kenjaku, termasuk soal Gojo yang sekarang berhasil disegel sama Kenjaku. Yuji kemudian ngasih tahu semua penyihir Jujutsu soal ini, dan mereka pun akhirnya mulai mencari keberadaan Gojo yang disegel sambil terus menyelamatkan para manusia dari para ancaman. Dimana dalam prosesnya mereka ini harus menghadapi para roh kutukan dan juga bounty hunter yang datang mengincar mereka. Banyak pertarungan yang akhirnya terjadi di Shibuya, mulai dari Mei dan juga adiknya Uiwi yang melawan roh kutukannya Kenjaku yang berakhir dengan kemenangan mereka, terus kelompok nenek Ogami yang juga berhasil dikalahkan walaupun mereka ini akhirnya berhasil ngebangkitin Toji. Dimana si Toji ini nantinya bakal ngebantu Megumi, Nanami, Maki, dan juga Naobito pas ngelawan Dagon di domain expansionnya. Sampai akhirnya Toji ini berhasil ngebantai Dagon dan lanjut ngelawan Megumi. Sebelum akhirnya Toji ini memilih bunuh diri karena bangga ngeliat Megumi yang nggak join sama klan Zenin. Terus lanjut ada si Jogo yang akhirnya datang balas dendam dengan ngebakar Maki, Naobito, dan juga Nanami. Jogo akhirnya ngelanjutin rencana Kenjaku untuk membangkitin Sukuna di tubuhnya Yuji yang saat itu pingsan setelah dikalahin Choso yang balas dendam ke dia. Jogo kemudian ngasih Yuji makan 6 jari Sukuna yang dicuri Mahito dan akhirnya berhasil ngebangkitin Sukuna. Sukuna kemudian mulai ngamuk di Shibuya, ngebantai semua orang yang di sana dan juga ngekill si Jogo. Megumi berusaha buat menghentikan Sukuna nih dengan summon si Kigami terkuatnya, yaitu Mahoraga yang somehow gak bisa dikendalin sama Megumi dan malah balik nyerang dia. Terkesan sama kekuatannya Megumi, Sukuna akhirnya nge-heal lukanya Megumi dan membasmi Mahoraga. Nah, setelah selesai, barulah Sukuna menyerahkan tubuhnya lagi ke Yuji, dan Yuji yang sadar akhirnya jadi makin depresi karena merasa bersalah atas korban-korban yang gugur karena pembantaian Sukuna. Yuji kemudian pergi menyelamatkan para penyihir Jujutsu yang tersisa, tapi sialnya dia malah ketemu sama Nanami yang sekarat dan akhirnya digoreng sama Mahito. Bahkan gak cuman itu, Mahito akhirnya juga nge-kill Nobara. Ini otomatis membuat Yuji jadi mental breakdown dan hampir di-kill sama Mahito. Sampai akhirnya Todo nyelamatin Yuji dan team up bareng dia buat ngelawan Mahito. Singkat cerita, Mahito akhirnya bisa dikalahin setelah Todo ngorbanin tangannya untuk membantu Yuji berpindah dengan cepat untuk menyerang Mahito. Sayangnya, sebelum Yuji bisa menghabisi Mahito, Kenjaku udah keburu nongol dan akhirnya memakan si Mahito. Anyway, para penyihir Jujutsu dan juga Choso yang nyadar kalau Yuji ternyata adalah saudaranya akhirnya mengepung Kenjaku. Tapi beruntungnya, Kenjaku kemudian dibantu sama satu core spirit yang loyal sama Sukuna bernama Uraume yang kemudian membukukan para penyihir Jujutsu. Sebelum akhirnya mereka ini diselamatin sama penyihir tingkat spesial yaitu Yuki Tsukumo. Indian dengan menggunakan teknik kutukan dari Mahito, dia akhirnya memanipulasi jiwa para manusia di Jepang yang udah dia tandain sebelumnya, di mana ini memungkinkan Kenjaku untuk memaksa manusia untuk melampaui energi terkutuk mereka yang menciptakan jenis manusia baru. Pertama, wadah kutukan seperti Yuji yang terlahir dari para manusia yang sempat bersentuhan dengan curse energi tapi dalam kondisi koma. Dan yang kedua, manusia dengan potensi energi kutukan yang akhirnya bisa mendapatkan curse teknik mereka sendiri. Nah, ini nih nantinya yang bakal dipakai sama Kenjaku untuk mengadakan cooling game yang mempertemukan para penyihir dalam sebuah battle royale untuk saling bertarung sampai mati. Kenjaku pun akhirnya kabur dan setelah kejadian itu, kota Tokyo sekarang menjadi kota hantu yang dipenuhi sama roh kutukan yang dilepaskan sama Kenjaku. Di sisi lain, karena tersegelnya Gojo, Dewan Jujutsu akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi kepala sekolah Yaga yang dituduh sudah membuat Gojo dan Geto memulai insiden Shibuya. Dan karena terbukti Sukuna dan tubuh Yuji itu berbahaya, eksekusi Yuji akhirnya dilanjutkan lagi, tapi
mati dengan Yuta Okkotsu yang sekarang ditunjuk sama Dewan Jujutsu sebagai eksekutor untuk ngebunuh Yuji. So itu dia garis besar dari cerita Jujutsu Kaisen Zero sampai Jujutsu Kaisen Season 2. Dari sini kamu udah bisa nih untuk lanjut ke Jujutsu Kaisen Season 3 Cooling Game Arc Part 1. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka. Dan boleh juga nih komentar untuk request cerita-cerita menarik lainnya yang bisa kita bahas di next content. So that's it for today, Dika pamit, and see you in the next video. Ciao!